Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Wa qala ta'ala karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innal daral akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimahullah. Mula pertama kita bersyukur pada malam hari ini kami berkesempatan silaturahmi ke Masjid Nurul Iman ITBA dengan baik. Semoga salam senantiasa dilimpahkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah disebutkan nama, sebetulnya nama Sutrisno sudah banyak dikenal di TBA ini. Cuma Sutrisno berbeda. Ya, Sutrisno sendiri pakai Sutrisno Wibowo. Sutrisno Wibowo. Nah, sekarang yang ditinggal tidak pakai Wibowo. Dulu tahun 2004 itu begitu kami menyelenggarakan leadership training untuk talent dan kompetensi Indonesia di Universitas di Jogja. Nah, beliau sebagai salah satu narasumber dari training itu, maka biasa dulu disebut karena kami panitianya. Ada dua Sutrisno, satu Sutrisno yang Wibowo, satunya yang tidak Wibowo. Supaya bisa lebih kenal belakang. Tentu disampaikan banyak terima kasih pada pengurus masjid, Bapak Ketua dan jajarannya, dan juga pada Ketua Panitia bulan Ramadan di Masjid Nurul Iman. Sehingga kami berkesempatan untuk silaturahmi pada malam hari ini. Pada kesempatan yang singkat ini, selama beberapa menit, mari kita berusaha untuk fokus sebentar terkait dengan bagaimana kita memaknai hidup kita. Hidup di dunia ini berbagai macam perspektif, berbagai macam ideologi, berbagai macam keyakinan, berbagai macam pandangan terhadap hidup ini. Itu biasanya terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Ada proses karena terbentuk melalui lingkungan, melalui keturunan, juga dari seluruh input yang masuk kepada yang bersangkutan. Karena apa yang didengarkan, apa yang dilihat, apa yang diperhatikan, itu terekam membentuk jati diri. Sehingga ketika tumbuh kembang di lingkungan keluarga, yang keluarga itu mengikuti tradisi Jawa, dan perspektif yang bersangkutan itu tumbuh kembang menjadi dewasa, memandang dunia seperti perspektif dari Jawa. Demikian pula ketika misalnya dari kecil di lingkungan keluarga masyarakat pada umumnya, itu pandangan yang terdengar oleh anak kecil, yang diperhatikan, yang terbentuk melalui lingkungan, seluruh input yang masuk pada dirinya itu terkait dengan misalnya yang bersifat material, yang bersifat kapital, itu nanti menumbuhkan ideologi, membentuk jati diri, memandang dunia perspektifnya perspektif material. Demikian pula kalau misalnya tumbuh kembang, ya dari apa yang didengar, dilihat, diperhatikan, dibaca, informasi yang dia terima, itu terkait dengan pandangan mengenai sosialis, mungkin Marxis, nanti tumbuh kembang akan memiliki ideologi Marxis atau sosialis.
Nah, demikian pula yang dari kecil tumbuh kembang di keluarga yang serba apa yang dia dengarkan terkait dengan firman Allah, apa yang dia saksikan terkait dengan Quran, terkait dengan sunnah, apa yang dilihat dari orang tuanya, lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakatnya, itu terkait dengan firman Allah dan sunnah Rasul, akan memiliki keimanan, ketampitan akidah sesuai dengan perspektif Quran dan sunnah. Nah, pada kesempatan yang singkat ini, tadi kami bacakan firman Allah pada surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibah. Dan tidaklah hidup di dunia ini kecuali sendoguro dan permainan. Ya, kita lihat dari waktu ke waktu melalui berbagai macam media, juga dari persaksikan secara langsung dengan mata kepala sendiri, hidup di dunia demikian, hiruk pikuknya, keramaiannya, kerauditnya, demikian rupa, langit pun bawah, sendoguro dan permainan. Nah, di dunia seperti itu. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya darul akhirah, negeri akhirat, kehidupan di alam akhirat, itu hidup yang sebenarnya. Jadi sekali lagi ini perspektif Al-Quran yang tentu berbeda dengan perspektif yang lain. Laukana ya'lamu, jikalau kamu mengetahuinya. Nah, kenapa ditutup dengan firman Allah laukanu ya'lamu? Karena kebanyakan manusia memang tidak memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup di dunia ini. Hadza basairu linnasi wa tawara liqaumin yu'minun. Al-Quran ini sebagai pedoman hidup untuk manusia yang hidup di dunia ini, menjadi petunjuk dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang yakin. Bahkan di surat Al-Baqarah 185 terkait dengan bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal furqan. Di Allah pertama kali menurunkan mewahyukan Al-Qur'an itu pada bulan Ramadan. Maka sering diperingati tanggal 17 Ramadan sebagai hari nuzulul Quran. Itu hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, maka kalau meyakini kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, tentu memprioritaskan memahami Al-Quran, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup, ketentuan hidup, yang biasanya petunjuk, pedoman, ketentuan itu sudah dipahami sebelum aktivitas dilakukan. Nah, saya kira sebagian besar jamaah ini familiar dengan kampus yang ada pedoman, misalnya pedoman implementasi MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang era sekarang. Yang model dulu ada pedoman KKN, ada pedoman PKN. Nah, itu pedoman difahami sebelum melaksanakan. Jadi begitu melaksanakan, itu ada betul-betul mahal. Sama ketika kita menunaikan ibadah haji, ada pedoman ketentuan manasik haji. Itu sudah kita pahami, kita lakukan,
kita kuasai sampai kita betul-betul paham, baru kita menunaikan ibadah haji. Gak biasa kan dengan informasi ini haji, ya, yang penting haji dulu, nanti percobanya 15 tahun yang akan datang kita pelajari. Kira-kira hajinya sah atau tidak? Tentu tidak sah. Nah, sedangkan Al-Quran itu menurut firman Allah basairul linnas, pedoman hidup manusia. Tapi kebanyakan manusia sudah terlanjur hidup sekian lama di dunia belum memahami Al-Quran sepenuhnya. Padahal seharusnya menjadi prioritas. Makanya kalau kita misalnya memperhatikan bagaimana Allah mendidik Nabi, ya, selama kurang lebih 13 tahun periode Mekah, 10 tahun periode Madinah, hampir 23 tahun Allah mendidik Nabi dan para sahabat. Itu seluruh wahyu yang turun, ya, itu dibacakan oleh malaikat, diperhatikan oleh Nabi, kemudian ditirukan oleh Nabi. Seandainya malaikat belum selesai membacakan, Nabi sudah menirukan, itu aja nggak boleh kalau diingatkan. Waktu hadir di lisan kalimat jalannya. Wahai Nabi, jangan kau gerakkan lisanmu, jangan kau gerakkan lidahmu, karena ingin cepat-cepat menguasai. Nggak boleh, harus sabar dulu. Inna lana jam'an wa Qur'an. Allah nanti yang akan mengumpulkan dan membacakannya pada kamu. Maka faizah kono fatabi Qur'an. Ketika malaikat sudah selesai membacakan, ikutilah bacaan. Summa inna alaina bayana. Kemudian Allah yang akan menjelaskan semuanya. Jadi seluruh wahyu yang diterima oleh Nabi, oleh malaikat, itu dalam rangka untuk mendidik Nabi. Karena Nabi menyampaikan pada seluruh sahabat. Tidak ada wahyu yang disimpan oleh Nabi tanpa disampaikan pada sahabat. Semuanya disampaikan kepada sahabat. Ya, 13 tahun periode Mekah, sebagian besar masalah keimanan. Dan persoalan iman itu persoalan yang relatif sulit. Apa terkait dengan mengimani Nabi Muhammad? Banyak yang tumbuh kembang dari kecil mengetahui persis perkembangan pertumbuhan Nabi, bahkan jadi sohibnya, jadi teman akrabnya. Begitu Nabi dapat wahyu, banyak yang kemudian menjauh. Kenapa? Karena persoalan iman. Apalagi dengan kitab suci, dengan wahyu yang diterima, yang di dalamnya berisi bagaimana iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada apalagi hari akhir dengan seluruh rangkaiannya. Ya, itu berulang-ulang terus menerus di dalam Al-Quran selama 13 tahun. Sehingga menurut Al-Quran yang namanya kita beragama Islam itu harus diawali dari keimanannya. Kalau digambarkan di surat Ibrahim ayat 24-25 itu, ya, alam taro kaifa dzarabahu matalan kalimatan thayyibatan kasafrin thayyibah. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu seperti pohon yang baik. Cirinya apa? Asluha tabitu, akarnya menghujam ke perut bumi. Bapak sama, pohonnya menjulang ke langit, membuahkan tukti buka, memberikan buahnya setiap musim dengan izin Allah. Sehingga kalau Al-Quran yang sebagian besar berisi tentang keimanan itu tidak betul-betul kita pahami, sehingga tidak mengalami internalisasi pada diri kita, itu digambarkan pohon yang akarnya tidak menghujam ke perut bumi, sehingga mudah sekali goyah. Tanpa angin topan, puting beliung, angin dahsyat, angin ribut, mungkin angin kecil pun bisa menumbangkan. Ini keimanan yang tidak betul-betul didasarkan kepada pemahaman terhadap firman Allah dan Al-Quran secara kafah, secara tuntas. Nah, maka bagi kita yang kita yakin sepenuhnya kebenaran Al-Quran, seharusnya memang Al-Quran menjadi prioritas pertama. Harus kita pahami secara kafah,
Jika keimanan kita menjadi kuat, menjadi kokoh, baru nanti ibadah menjadi pohonnya. Nah, dari keimanan memunculkan kesadaran untuk beribadah, dari ibadah menghasilkan akhlakul karimah, nanti memunculkan ihsan. Seluruh ibadah itu, termasuk juga ibadah pada bulan Ramadan. Itu kalau didasarkan kepada iman, itu betul-betul ibadahnya bisa maksimal. Dan itu muaranya pada akhlakul karimah. Jadi bagaimana kita memaknai hidup yang kita sudah mengalami hidup selama kurang lebih 9 bulan di alam rahim ibu, untuk menyiapkan hidup di dunia ini yang masing-masing relatif usianya, tapi rata-rata 60 sampai 70 tahun. Yang 70 tahun itu untuk membersihkan hidup di akhirat yang kholidina fiha abada, yang selama-lamanya. Maka kalau digambarkan itu ada di surat Al-Hajj ayat 47. Itu disebutkan bahwa wa inna yawman inda rabbik ka sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun hitungan kita manusia di dunia ini. Jika hidup di dunia ini dibandingkan dengan akhirat sangat sebentar, sangat sedikit. 1000 tahun hitungan dunia hanya sama dengan sehari di akhirat. Jadi Bapak Ibu bisa memikirkan, kalau hidup kita 70 tahun, 80 tahun, kira-kira berapa jamnya di akhirat. Dan ini diulang-ulang di banyak tempat. Misalnya itu di surat Mu'minun 114. Qala illa bitum ila qolila law anakum kuntum ta'lamun. Katakan wahai Nabi, sampaikan wahai Nabi, sesungguhnya kamu tidak tinggal di dunia kecuali sangat sebentar. Ila qolila law anakum kuntum ta'lamun, jika kamu menyadari. Nah, juga di surat An-Nazi'ah surat ke-79 ayat terakhir, ayat 46. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbatu illa asyiyatan aw duhaha. Seakan-akan ketika sudah melihat kehidupan akhirat, bisa juga dipahami ketika melihat kiamat. Kalau kiamat itu subuh itu datangnya aja, biasanya orang baru menyesal. Banyak kisah di dalam Al-Quran. Orang sehebat Fir'aun, Qarun, itu pun ketika mau ajal datang ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Berapa jam sebelumnya itu Fir'aun masih ingin membunuh Musa dan pengikutnya. Tapi begitu mau tenggelam di Laut Merah, dia ingin bertobat, ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Nah, kemudian baru sadar di dunia itu lam yalbitu ila asyiyatan al-duhana. Jadi tidak hidup dunia kecuali selintas waktu sore atau waktu pagi. Nah, mungkin sekarang kita merasa hidup kita itu lama, tapi begitu nanti sudah menjelang ajal datang, biasanya baru mulai mencapai puncak penyesalan. Begitu selama berapa menit flashback, diperlihatkan apa yang dilakukan selama ini, dan di belakang besok kehidupan berikutnya di alam kubur, di akhirat, baru betul-betul penyesalan yang luar biasa. Penyesalan lebih dahsyat lagi ketika di alam kubur. Penyesalan yang lebih hebat lagi ketika yaumul ba'ats, semuanya dihidupkan, dikumpulkan di masa yang tidak beriman pada akhirat, bingung semua, repot semua. Penyesalan yang terus-terus digambarkan sekian banyak ayat dalam Al-Quran ketika sudah di neraka. Maka mari kesempatan Ramadan tahun ini kita mulai lebih cermat, lebih teliti, lebih wise bagaimana kita memandang hidup ini. Karena pandangan kita, keimanan kita, keyakinan terhadap kehidupan ini akan mempengaruhi seluruh pola pikir kita, worldview kita, mindset kita, perkataan, perbuatan, visi kita,
ditentukan oleh iman kita, ditentukan oleh perspektif kita terhadap hidup ini. Bagaimana kita memaknai hidup ini? Mari kita berusaha untuk semuanya sepenuhnya mengikuti apa yang ditunjukkan Allah dan Rasul. Karena Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, maka sedapat mungkin kita berusaha selain membaca, berusaha memahami maknanya, memahami isinya. Mungkin dengan bantuan terjemahan, mungkin dengan belajar bersama, mungkin dengan cara pendampingan. Dan itu saya kira memang sudah waktunya menjadi prioritas kita. Hukum kita masih punya kesempatan. Jangan sampai nanti Allah berkali-kali memerintahkan pada Nabi supaya ingatkan pada umatnya, wa anzirhum yaumal hasr. Wahai Nabi, ingatkan kepada umatmu akan adanya hari penyesalan. Ya. Itu sehingga sekian banyak ayat Quran, sekian hadis mengingatkan terus menerus, ya, supaya kembali seperti yang diikrarkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kita berusaha sedapat mungkin aktivitas kita, kegiatan kita niatkan lillah. Ya, dengan lillah insya Allah semuanya bernilai pahala, semuanya bernilai untuk persiapan hidup yang sebenarnya, yaitu hidup di alam akhirat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat kita semua. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperbaiki hidup kita, untuk lebih memahami apa yang dituntunkan dan berusaha untuk mengamalkannya. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Bulan Ramadan ini betul-betul bisa menjadi bulan yang bersejarah bagi kita, bulan yang menjadi tonggak bersejarah untuk membesarkan hidup yang sebenarnya. Mohon maaf kalau ada kurang kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.